Para penggemar One Piece di seluruh dunia punya alasan baru untuk bersemangat. Dalam perayaan tahunan One Piece Day yang diadakan di Tokyo, Netflix merilis deretan tampilan perdana untuk musim kedua serial One Piece live action. Walau penayangannya baru akan hadir pada 2026, rilis gambar-gambar ini berhasil memicu gelombang antusiasme yang luar biasa, terutama karena akhirnya publik bisa melihat sosok Smoker, karakter ikonik yang sudah lama dinantikan yang diperankan oleh Callum Cale. Selain Smoker, sosok raksasa Brogy dari Arc Little Garden juga ikut muncul, memberi petunjuk bahwa musim ini akan penuh dengan kejutan dan skala cerita yang jauh lebih luas dibandingkan musim pertama. Tidak berhenti di situ, Netflix juga memberi kabar yang lebih menggembirakan. Serial ini telah resmi dipastikan akan berlanjut hingga musim ketiga. Pengumuman ini menjadi bukti kuat bahwa proyek One Piece live action mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak Netflix, baik dari sisi investasi maupun potensi kesuksesan jangka panjangnya. Untuk memahami mengapa One Piece menjadi salah satu proyek andalan Netflix, kita perlu menengok kembali pencapaian musim pertamanya yang tayang pada 2023. Serial ini sempat menjadi bahan perbincangan global, tidak hanya karena mengadaptasi salah satu manga terlaris sepanjang masa karya Eiichiro Oda, tetapi juga karena melampaui ekspektasi para penggemar yang awalnya skeptis terhadap adaptasi live action. Musim pertama berhasil bertahan selama 8 minggu berturut-turut di daftar global top 10 Netflix, bahkan memuncaki posisi nomor 1 di lebih dari 75 negara. Yang paling mengejutkan, One Piece live action menjadi serial berbahasa Inggris pertama Netflix yang memuncaki daftar tontonan di Jepang, pasar yang terkenal kritis terhadap adaptasi live action, apalagi untuk karya yang berasal dari manga populer mereka sendiri. Dengan hampir 100 juta penonton secara global, One Piece masuk ke jajaran tayangan paling banyak ditonton sepanjang masa di platform tersebut. Capaian ini tentu memberi Netflix keyakinan bahwa petualangan Luffy dan kru topi jerami layak untuk terus berlanjut. Musim kedua One Piece live action dijadwalkan tayang pada 2026. Meski jarak antara musim pertama dan kedua cukup panjang, Netflix berusaha mengimbangi penantian tersebut dengan peningkatan skala cerita, kualitas produksi, dan daftar karakter yang lebih padat. Arc-arc besar dari manga dan anime akan diadaptasi, termasuk Lockdown, Rivers Mountain, Biscay Peak, Little Garden, hingga Drum Island. Bagi para penggemar lama, daftar ini adalah deretan momen penting yang menandai perkembangan signifikan dalam cerita One Piece. Lockdown, misalnya, adalah kota terakhir yang harus dilewati kru sebelum memasuki Grand Line. Sementara Drum Island menghadirkan salah satu kisah paling emosional di seluruh saga, pertemuan dengan Tony Chopper. Eiichiro Oda, sang kreator, kembali terlibat sebagai produser eksekutif. Dalam pernyataannya, Oda menegaskan bahwa musim kedua akan memiliki skala lebih besar dengan set kapal yang lebih detail, pemandangan salju megah untuk Arc Drum Island, dan efek visual yang jauh lebih halus. Tujuannya jelas, menghadirkan dunia One Piece yang lebih luas dan penuh warna, tanpa mengorbankan esensi ceritanya. Salah satu daya tarik terbesar musim kedua adalah kehadiran karakter-karakter baru yang sudah lama dinantikan para penggemar. Di antaranya adalah Callum Cale sebagai Smoker, perwira angkatan laut yang memiliki kekuatan buah iblis tipologia, memungkinkan tubuhnya berubah menjadi asap. Smoker terkenal sebagai pemburu bajak laut yang gigih dan tak kenal kompromi. Mikaela Wafer sebagai Tony Chopper, dokter kecil berbentuk rusa kutub yang bisa berbicara dan berubah bentuk berkat buah iblis Hito Nomi. Karakter ini akan diwujudkan dengan teknologi facial capture untuk menjaga ekspresi wajahnya tetap sesuai dengan versi animasi. David Dastmalchian sebagai Mr. Tree, anggota Baroque Works dengan kemampuan membuat dan mengendalikan lilin. Katei Sagal sebagai Dr. Kureha, mentor Chopper yang eksentrik dan ahli pengobatan. Yo Manganiello sebagai Krokodil alias Mar. Noel, pemimpin Baroque Works yang menjadi salah satu antagonis besar dalam saga awal Grand Line.
Lera Abova sebagai Miss Sunday yakni Nico Robin versi awal, yang perannya akan menjadi kunci di arc mendatang. Mark Harelik sebagai Dr. Hiriluk, tokoh penting dalam kisah masa lalu Chopper. Selain itu, karakter-karakter seperti Vivi, Wapol, dan raksasa Brogy juga akan muncul. Secara keseluruhan, lebih dari 30 karakter baru akan diperkenalkan, membuat musim ini terasa lebih padat dan penuh intrik. Salah satu kritik yang sempat muncul di musim pertama adalah efek visual yang kadang terasa belum sempurna, terutama dalam adegan yang menampilkan kekuatan buah iblis. Menanggapi masukan tersebut, Netflix berinvestasi besar untuk musim kedua. Fokus utama adalah pada transformasi Chopper yang kompleks, adegan pertempuran yang lebih dinamis, serta momen emosional seperti pertemuan kru dengan Labon, seekor paus raksasa yang menjadi bagian penting dalam cerita di Rivers Mountain. Set desain juga akan dibuat lebih detail, menyesuaikan dengan gambaran dari manga. Kapal Going Merry akan mendapatkan beberapa pembaruan visual, sementara latar salju di Drum Island dijanjikan akan menjadi salah satu pemandangan paling memukau yang pernah muncul di serial live action Netflix. Menariknya, Netflix tidak hanya fokus pada musim kedua. Mereka sudah mengumumkan bahwa produksi musim ketiga akan dimulai pada akhir tahun ini di Cape Town, Afrika Selatan. Lokasi ini memang dikenal sebagai salah satu pusat produksi film dan serial berskala besar. Sebelumnya digunakan untuk Black Sails dan berbagai proyek epik lainnya. Keputusan untuk memulai produksi season 3 lebih cepat diambil agar jeda antara musim kedua dan ketiga tidak terlalu lama. Strategi ini juga menunjukkan keyakinan Netflix bahwa One Piece live action akan terus mempertahankan, bahkan mungkin meningkatkan, jumlah penonton setianya. Meskipun hype sangat tinggi, adaptasi arc-arc ikonik seperti Drum Island dan Little Garden bukanlah tugas mudah. Para penggemar memiliki ekspektasi besar terhadap bagaimana kisah emosional Chopper akan disampaikan, atau bagaimana duel melawan Wapol dan interaksi kru dengan karakter-karakter raksasa akan dieksekusi di layar. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada sumber aslinya dan kebebasan kreatif untuk menyesuaikan cerita dalam format live action. Selain itu, skala cerita yang lebih luas berarti produksi akan lebih kompleks, memerlukan koordinasi antara efek visual, pemeran, dan tim kreatif. Namun, dengan keterlibatan langsung Eiichiro Oda dan tim produksi yang sudah berpengalaman di musim pertama, banyak pihak optimis bahwa musim kedua ini akan menjadi loncatan besar. Sejak debutnya, One Piece live action berhasil membuktikan bahwa adaptasi dari manga dan anime tidak selalu gagal di Hollywood. Kuncinya adalah menghormati materi sumber, memilih pemeran yang tepat, dan memberikan ruang bagi cerita untuk berkembang alami. Netflix dan tim kreatifnya berhasil membangun dunia yang terasa otentik, tanpa terjebak dalam jebakan CGI berlebihan atau penyederhanaan plot yang berlebihan. Dengan skala produksi yang lebih besar, daftar karakter yang semakin kaya, dan janji cerita yang menyentuh hati, musim kedua One Piece diprediksi akan menjadi salah satu rilisan terbesar Netflix pada 2026.